Bekasi Timur. Awal mulanya bahwa sebuah KRL komuter lain terhenti di stasiun Bekasi Timur dan alasan bahwa KRL komuter lain tersebut terhenti karena selain menurunkan penumpang di stasiun Bekasi Timur dan KRL tersebut memang dari arah barat menuju arah timur, tapi di arah sebaliknya dari arah timur menuju arah barat memang ada sebuah KRL yang memang KRL tersebut menabrak sebuah taksi di lintasan kereta. Maka dari itu KRL yang berada di Bekasi Timur memang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan ketika terhenti di stasiun Bekasi Timur, alih-alih terhenti, maka dia ditabrak dari belakang oleh sebuah kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Betul sekali, kita melihat juga bahwa kereta Argo Bromo Anggrek ini juga memiliki kecepatan yang berbeda menimbang memang tujuan akhirnya yang harus menuju ke Surabaya. Dan insiden ini juga menimbulkan sebuah polemik di masyarakat di mana ada dua hal yang juga dibicarakan, yaitu adalah mengenai taksi yang memicu terjadinya kecelakaan tersebut. Kemudian juga publik ini mempertanyakan bagaimana operasional pengemudian dari kereta api ini sendiri. Bagaimana pada akhirnya terjadi tabrakan ini, semestinya ini juga mungkin bisa ditanggulangi begitu ya, karena memang yang ditanyakan adalah kenapa kereta api ini tidak mendapatkan sinyal untuk berhenti. Dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek ini juga menabrak gerbong bagian belakang yang merupakan gerbong perempuan. Dan data yang kami dapatkan, 5 orang meninggal dunia dan dikabarkan lebih dari 70 orang luka-luka. Dan sampai data yang kami dapatkan juga kabarnya masih ada korban yang terhimpit di gerbong tersebut karena memang sulit sekali untuk melakukan evakuasi di gerbong yang begitu sempit karena memang begitu sulit sekali untuk melakukan evakuasi. Dan kabar yang kami dapatkan juga tadi malam Raffi Ahmad sempat datang ke sana untuk meninjau secara langsung pun juga dari tentu saja para pejabat kereta api Indonesia. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Kecelakaan yang menimpa para penumpang KRL dan kereta api jarak jauh di stasiun Bekasi menjadi sebuah duka yang menyayat hati. Sekitar 71 orang dilarikan ke rumah sakit dan 4 orang meninggal dunia. Suasana mencekam di lokasi kejadian pasca kecelakaan menjadi sebuah pemandangan pilu yang begitu menyakitkan bagi para korban juga keluarganya. Jam 1 ini itu korban meninggal dunia itu ada 4 orang. Kemudian yang kita observasi di rumah sakit, ada 45 rumah sakit, itu ada 71 orang. Dan tentunya kami memberikan perawatan yang sangat optimal, yang sangat maksimal sekali untuk kesembuhan para korban yang menderita luka-luka ini. Dan tentunya kami melakukan evakuasi, tetap melakukan evakuasi dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, seperti yang kita lihat, masih ada beberapa korban yang masih terperangkap di dalam kereta. Yang rangkaian dari kereta Anggrek telah kita lakukan pemotongan, ya. Sebagian dari rangkaian mungkin setengahnya sudah kita tarik ke Bekasi. Berarti korban itu rata-rata ada di atas atau ada di sebelah mana? Di KRL. Di KRL di gerbong terakhir. Sebagian besar korban berasal dari KRL, terutama gerbong belakang yang ditabrak oleh kereta api jarak jauh. Benturan keras yang terjadi membuat sejumlah penumpang alami luka-luka hingga 4 orang meninggal dunia. Di media sosial beredarlah kronologi kejadian yang dijelaskan oleh salah seorang warganet. Ceritanya kereta ini nabrak mobil di penyeberangan rel itu, dah. Nah, terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Jadi dia nggak mau jalan dulu karena di sini orang rame yang nabrak mobil ini. Dia habis nurunin penumpang, dia diam dulu di situ, berhenti. Nah, sementara kereta cepat dari belakang ada, ditabraklah dia. Padahal penumpangnya lagi banyak di dalam, arah ke Cikarang. Kejadian ini di jam 9 kurang, dimulai dengan adanya temperan taksi hijau, ya, itu di JPL 85. Ya, sehingga ini yang kami curigai itu membuat sistem perkeretaapian di daerah stasiun emplasmen Bekasi Timur ini agak terganggu. Sementara itu kronologinya, tentunya kami menyerahkan kepada KNKT untuk lebih detail mencari tahu penyebab dari kecelakaan kereta pada malam hari.
Kendati sebagian besar telah diselamatkan, namun masih ada sekitar 6 hingga 7 orang yang terjebak di dalam KRL. Proses evakuasi masih berlanjut dan ketika warga sedang ramai berkumpul di stasiun Bekasi Timur, Raffi Ahmad, salah satu artis yang dikenal selalu turun tangan membantu orang-orang yang membutuhkan, juga hadir di lokasi. Dan di saat yang bersamaan, subuh tadi, pihak KAI kembali mengupdate jumlah korban kecelakaan yang menimpa para penumpang KAJJ dan KRL. Kami ingin menyampaikan duka cita yang mendalam untuk korban yang meninggal dunia, kemudian terhadap korban-korban yang luka, kami berharap dapat segera diberikan kesembuhan. Kejadian kecelakaan kereta api malam ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Atas kecelakaan ini, pihak KAI pun memutuskan untuk menutup sejenak jalur KRL di stasiun Bekasi. Kemudian kita juga mengadakan posko tanggap darurat itu di stasiun Bekasi ini. Dan seperti yang kita ketahui, tadi sudah saya sampaikan juga, per jam 1.24 trek kita yang di jalur hilir itu sudah beroperasi. Setelah kita tadi mengevakuasi mobil taksi tadi, ya, berserta dengan KRL-nya yang menabrak yang tertemper oleh mobil taksi itu. Dan perlu kami umumkan juga, sampai waktu nanti kita tentukan, stasiun Bekasi Timur ini akan kita tutup sementara untuk komuter lain, sehingga nanti layanan itu akan hanya sampai di Bekasi saja. Ya, kami segenap keluarga Insa turut berduka cita atas seluruh korban yang meninggal. Terhitung hingga saat ini sudah 7 orang yang meninggal dunia dan juga puluhan orang yang luka-luka. Kita berharap agar keluarga yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan. Amin. Dan proses evakuasi ini juga bisa berjalan dengan lancar dan cepat ya. Pemirsa, bisakah Anda bayangkan bahwa tentu saja pada pukul 9 malam kurang lebih ini tentu saja para penumpang adalah mereka yang baru saja pulang bekerja, ditunggu keluarga di rumah tapi pulang untuk selamanya. Dan kita juga berharap ini menjadi evaluasi bagi berbagai pihak karena tentu saja kereta api merupakan transportasi umum satu-satunya yang digunakan begitu banyak sekali masyarakat umum dari dan menuju Jakarta untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Padahal sebelum kejadian ini terjadi kita juga tahu dihebohkan dengan sesaknya gerbong kereta di mana memang ribuan warga mencoba untuk masuk ke dalam gerbong dan kita juga berharap bahwa tentu saja mereka diberikan kemudahan dalam transportasi umum baik dari fasilitas pun juga kemudahan lainnya sehingga tentu saja bisa minim apa yang kita saksikan ke depannya. Betul, semoga ini menjadi wake up call ya khususnya bagi KAI. Baiklah pemirsa, setelah